Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 3. Masih bersama dengan Miss Fitri di pembelajaran tematik. Hari ini kita masih belajar tematik tema kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 5 dan 6. Teman-teman grade 3, hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sekarang disiapkan dulu ya buku tematik tema 2 dan alat tulisnya. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Teman-teman, angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Kita masuk di pembelajaran 5 dan 6. Tahukah kamu, domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya biasanya dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaatnya. Biasanya diolah menjadi gulai, satay, dan lain sebagainya. Sekarang, Miss akan membacakan sebuah cerita. Teman-teman simak ya. Setiap hari, Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya, pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang, teman-teman coba buka bukunya halaman 93 ya. Di sana sudah ada tabel yang berisi tentang sikap-sikap baik yang telah kamu lakukan dan sikap-sikap baik yang temanmu sudah lakukan. Nah, karena kondisinya masih belajar dari rumah, jadi kita belum bisa berdiskusi dengan teman-teman. Jadi, teman-teman boleh mengisinya sambil mengingat-ingat kembali. Kira-kira sikap-sikap baik apa saja yang pernah teman-teman lakukan ketika di sekolah? Dan sikap-sikap baik
yang pernah teman-teman lainnya lakukan di sekolah juga. Jadi, teman-teman isi ya kedua tabelnya. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan, mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Sedangkan Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga, dan setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Nah, teman-teman boleh mengisinya di halaman 100 ya. Di sana sudah ada latihan untuk teman-teman. Tulislah orang yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Yang pertama ada penolong, kedua ada dermawan, yang ketiga ramah, yang keempat penyayang binatang, dan yang kelima lucu. Jadi, teman-teman boleh menuliskan nama orang di sekitar rumah teman-teman ya. Hari ini, Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah teman-teman ingin tahu ceritanya? Mari kita simak dongengnya. Kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendang kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia terjatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. Aduh, keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat keledai yang telah mati.
Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban. Ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini. Nah, itu dia teman-teman, cerita dongeng tentang kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Sekarang, teman-teman buka bukunya halaman 97. Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Nah, jadi teman-teman harus menyusun kata-kata yang masih belum rapi ini, sehingga menjadi sebuah pesan moral dari dongeng kuda dan keledai tadi ya. Sekarang kita akan belajar tentang pertukaran sifat pada perkalian. Benny sedang mengerjakan PR matematika. Ternyata soal-soalnya tentang perkalian. Ia teringat tentang cara menyimpan anak ayamnya di kandang. Ia bisa membaginya dalam beberapa kelompok. Nah, sekarang ada soal latihan sebanyak 10. Mari kita kerjakan bersama-sama 5 soalnya ya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan memperhatikan sifat pertukaran pada perkalian. Nomor 1, titik-titik dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 7. Nah, karena ini adalah sifat pertukaran, maka jawabannya adalah 7 dikali 5 sama dengan 5 dikali 7. Kemudian nomor 2, 9 dikali titik-titik sama dengan 6 dikali titik-titik. Hasilnya 9 dikali 6 sama dengan 6 dikali 9. Kemudian nomor ketiga, titik-titik dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 5. Ya, itu pasti mudah ya. Berarti 5 dikali 5 sama dengan 5 dikali 5 juga. Kemudian nomor 4, 6 dikali titik-titik sama dengan 7 dikali titik-titik. Ya, berarti hasilnya sama dengan 6 dikali 7 sama dengan 7 dikali 6. Dan yang terakhir nomor 5, titik-titik dikali 3 sama dengan titik-titik dikali 7. Jadi hasilnya 7 dikali 3 sama dengan 3 dikali 7. Nah, mudah ya teman-teman. Sekarang teman-teman lanjutkan ya dari nomor 6 sampai 10. Saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut.
Bantu Beni menyelesaikan permasalahannya yuk. Pada halaman 103. Soal yang pertama. A. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang tersebut terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Ya, caranya adalah 6 dikali 10. Karena kandangnya ada 6 dan setiap kandangnya terdapat 10 ekor. Jadi 6 dikali 10 hasilnya sama dengan 60. Dan yang B, tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba tiap kandang? Nah, kalau tadi kandangnya ada 6. Sekarang kandangnya ditambahkan, jadi ada 10 kandang. Jadi, masing-masing kandang berisikan 6 ekor domba, yaitu 10 dikali 6. Jadi, sama saja ditukar ya teman-teman. Kalau yang pertama tadi 6 dikali 10. Nah, yang kedua ini 10 dikali 6. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya sama dengan 60. Jadi, meskipun ditukar hasilnya tetap sama ya teman-teman, yaitu 60. Nah, kesimpulannya pada yang C, yaitu 6 dikali 10 sama dengan 10 dikali 6. Mudah ya teman-teman? Sifat pertukaran pada perkalian. Sekarang teman-teman lanjutkan mengerjakan soal yang lainnya ya. Itu dia teman-teman pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita review bersama-sama. Pada pembahasan pertama tadi, kita sudah belajar tentang apa ya? Ya, yang pertama tadi kita sudah belajar tentang sikap baik serta sifat-sifat orang lain yang berbeda-beda. Kemudian pembahasan kedua tadi kita sudah belajar dan sama-sama membaca dongeng tentang kuda dan keledai serta menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut. Dan pada pembahasan terakhir tadi kita sudah belajar tentang sifat pertukaran pada perkalian. Nah, hari ini Miss punya tugas untuk teman-teman. Yang pertama yaitu mengerjakan halaman 93. Yang tabel saja ya teman-teman. Kemudian yang kedua mengerjakan halaman 94, 97, dan 100. Dan yang ketiga mengerjakan halaman 103 sampai 105. Oke teman-teman, semoga teman-teman semangat ya dalam mengerjakan tugasnya. Dan jangan lupa, minggu ini adalah minggu terakhir kita belajar sebelum pekan tengah semester. Jadi teman-teman jangan lupa ya dipelajari kembali tema 1 dan tema 2-nya agar saat PTS nanti teman-teman bisa mengerjakan dan mendapatkan hasil yang bagus. Terima kasih teman-teman grade 3 telah menyimak materi pembelajaran dari Miss Fitri pada hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Miss Fitri ya. Dan untuk tugasnya, jika sudah selesai, juga bisa langsung report melalui WA Miss Fitri. Oke teman-teman, saya Hamdalah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.